Hai semua, kami dari kelompok 8 mata kuliah Kimia Organik 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Reaksi Perisiklik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nimadi Dewi Angelina, MPM 52190001, dan teman saya Margareta Marlisa Sutal, NPM 52190026. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengantar reaksi perisiklik. Jadi, reaksi perisiklik adalah reaksi yang tidak berlangsung secara bertahap dan tidak memiliki zat antara. Kemudian, pada reaksi perisiklik terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan yang terjadi secara serempak. Perisiklik terdiri dari dua kata, yaitu peri dan siklik, yang dimana peri yang berarti melingkar dan siklik yang berarti melalui tepi, dan reaksi ini melibatkan ikatan pi. Jadi ikatan pi itu contohnya seperti senyawa di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada satu ikatan rangkap antara atom C dengan C, di mana terdapat 2 elektron pi. Kemudian pada senyawa ini terdapat 2 ikatan rangkap yang mengandung 4 elektron pi. Bisa kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah keseluruhan elektron pi yang terdapat pada struktur dari senyawa ini yaitu 4 elektron pi. Energi berasal dari kalor atau induksi termal atau cahaya UV atau biasa disebut induksi cahaya. Jadi pada reaksi perisiklik ini terdapat 2 induksi, yaitu induksi termal dan induksi cahaya. Kemudian pada reaksi perisiklik itu pengaruh larutan reagennya itu kecil atau tidak ada. Pada reaksi perisiklik umumnya itu stereospesifik atau memiliki 2 mode induksi yang menghasilkan stereokimia yang berlawanan, bisa cis atau trans saja. Kemudian ada 3 jenis reaksi penting dari reaksi perisiklik, yaitu yang pertama sikloadisi, yang kedua elektrosiklik, dan yang ketiga penataan ulang sigmatropik. Yang berikut kita akan belajar tentang jenis reaksi perisiklik. Jadi ini adalah rangkuman dari ketiga jenis reaksi yang penting di dalam reaksi perisiklik. Itu yang pertama, jenis reaksi sikloadisi, yaitu 2 molekul menjadi 1 cincin. Di sini ada 2 molekul yang ketika diberikan induksi termal akan menghasilkan 1 cincin. Di sini contohnya 1,3 butadien ditambah dengan etilen atau gas etilen dan diberikan induksi termal akan menghasilkan sikloheksena. Kemudian reaksi sikloadisi ini mirip dengan reaksi Diels-Alder. Jenis reaksi yang kedua yaitu reaksi elektrosiklik, yaitu di mana 1 poliena terkonjugasi menjadi 1 sikloalkena. Jadi di sini ada senyawa poliena yang terkonjugasi artinya ikatan rangkapnya itu beraturan ya. Di sini kita bisa lihat ikatan rangkapnya beraturan. Itu akan menghasilkan senyawa sikloalkena yang membentuk siklik ketika diberikan induksi termal maupun induksi cahaya. Jadi reaksi elektrosiklik ini 2 elektron pi menjadi 1 ikatan sigma. Jenis reaksi perisiklik yang ketiga yaitu reaksi penataan ulang sigmatropik.
Reaksi ini terdapat geseran satu atau sekelompok atom ke posisi yang lain. Bisa kita lihat di sini ikatan rangkap pada senyawa ini terdapat di sini, dan ketika diberikan induksi termal akan terjadi pertukaran posisi. Jadi bisa kita lihat di sini ikatan rangkapnya itu berpindah. Yang awalnya di posisi sini akan berpindah ke posisi ini. Yang berikut kita akan menjelaskan tentang reaksi sikloadisi 2+2. Jadi, di sini ada dua elektron pi yang terdapat pada senyawa etilen. Di sini kita lihat ada satu ikatan rangkap, yaitu dia memiliki 2 elektron pi, yaitu bisa kita lihat di sini 1, 2. Itu ketika diberikan induksi termal, induksi cahaya, dia akan menghasilkan siklobutana. Yang berikut adalah reaksi sikloadisi 4+2 atau Diels-Alder. Itu di sini terdapat senyawa dien ketika ditambahkan dengan senyawa dienofil dan diberikan kemudian diberikan induksi termal, akan menghasilkan senyawa sikloalkena dengan satu gugus aldehid. Di sini terdapat ini gugus aldehidnya dan terjadi pembentukan siklik. Contoh, golongkan reaksi sikloadisi di bawah ini termasuk reaksi sikloadisi 6+4 atau 4+2. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa satu ikatan rangkap itu menghasilkan 2 ikatan pi. Jadi di sini ada 3 ikatan rangkap, sehingga berarti ada 6 elektron pi. Kemudian ditambah dengan 2 ikatan rangkap, sehingga dia berarti terdapat 4 elektron pi. Jadi jawaban yang benar adalah 6 elektron pi ditambah dengan 4 elektron pi. Yang berikut reaksi sikloadisi 2+2. Jadi di sini terdapat istilah penting, yaitu HOMO dan LUMO, di mana HOMO yang berarti high orbital molecule dan LUMO yang berarti low uncoupled molecule. Jadi di sini energi paling tinggi itu terdapat eksitasi elektron atau perpindahan elektron dari elektron yang memiliki energi yang tinggi ke elektron yang memiliki energi rendah. Itu terjadi apabila diberikan induksi cahaya. Elektron akan mengalir dari HOMO ke LUMO itu ketika diberikan induksi cahaya dan terizinkan simetri. Yang berikut reaksi sikloadisi 4+2. Itu ada induksi termal dan induksi cahaya. Ini akan mengalami reaksi apabila diberikan induksi termal dan bukan induksi cahaya. Ini bisa kita lihat high orbital molekulnya di sini. Kemudian di sini LUMO atau low uncoupled molekulnya. Itu ketika diberikan
induksi termal akan menghasilkan sikloheksena. Kemudian ketika diberikan induksi cahaya, maka dia tidak terjadi reaksi. Di sini kita lihat ada homonya di sini dan di sini ada lumonya. Dan ketika dia diberikan induksi cahaya, maka dia tidak terjadi reaksi. Jadi ini dapat kita ketahui bahwa perbedaan antara reaksi sikloadisi yang diberikan induksi termal maupun induksi cahaya. Yang berikut adalah reaksi Diels-Alder. Ini contoh-contoh dari reaksi Diels-Alder. Di sini ada 2 diena ditambah dengan etilen akan menghasilkan senyawa sikloheksen. Di sini juga ada diena yang ditambahkan dengan dienofil dan diberikan induksi termal akan menghasilkan metil 3 sikloheksena karboksilat. Kemudian di sini juga ada isoprena, itu ditambahkan dengan metil vinilketon dan diberikan induksi termal akan menghasilkan metil 4 metil 3 sikloheksenil keton akan menghasilkan 4 metil 3 heksenil keton. Baik, yang berikut kita akan membahas mengenai reaksi elektrosiklik. Jadi, suatu reaksi elektrosiklik merupakan antarubahan atau interconversion serempak dari suatu poliena terkonjugasi dan suatu sikloalkena. Dalam reaksi elektrosiklik ini, yang akan dibahas terutama mengenai siklisasi. Jadi, reaksi elektrosiklik ini bisa terinduksi termal maupun terinduksi cahaya, tetapi stereokimia produk yang dihasilkan akan berbeda. Jadi seperti apa perbedaan produk yang dihasilkan tersebut? Mari kita lihat di slide berikutnya. Seperti yang tadi saya bilang, stereokimia ditentukan oleh jenis induksi. Jadi dalam contoh senyawa 2E4Z6E oktatriena ini, jika diberikan induksi termal akan menghasilkan produk yang berupa cis. Namun, jika diberikan induksi cahaya akan menghasilkan produk trans. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Bila diberikan kalor akan menghasilkan cis dan bila diberikan cahaya akan menghasilkan produk trans. Yang berikut kita akan membahas siklisasi sistem 4N. Jadi untuk siklisasi sistem 4N ini, jika suatu poliena berkonjugasi menghasilkan suatu sikloalkena dengan tumpang tindih ujung ke ujung dari orbital p-nya dan rehibridisasi secara serempak atom-atom karbon yang terlibat dalam pembentukan ikatannya. Sini diberikan contoh kedua kuping atau loop dari masing-masing orbital p yang akan membentuk ikatan sigma baru. Dalam siklisasi ini dapat bersifat sefase atau berlawanan fase terhadap satu sama lain. Jadi keduanya bisa membentuk ikatan baru jika ikatan lama dirotasi. Kemudian untuk membentuk suatu ikatan sigma harus berotasi sedemikian rupa sehingga orbital-orbital p dapat bertumpang tindih dari ujung ke ujung. Dan sepasang kuping yang bertumpang tindih itu haruslah sefase setelah rotasi, sehingga dapat membentuk sebuah ikatan sigma baru. Kemudian kita akan membahas mengenai gerakan konrotasi dan gerakan disrotasi. Jadi untuk konrotasi itu apabila kedua ikatan sigma CC dapat berotasi dalam arah yang sama, maka tipe rotasi ini dirujuk sebagai gerakan konrotasi. Dan yang berikut, apabila kedua ikatan sigma CC dapat berotasi dengan arah yang berlainan searah dan yang lain berlawan arah dengan jarum jam, maka tipe rotasi ini disebut
gerakan disrotasi. Kemudian kita akan membahas mengenai stereokimia elektrosiklik sistem 4N. Jadi, untuk melihat mengapa senyawa cis dihasilkan oleh siklisasi termal dan senyawa dengan isomer trans dihasilkan oleh siklisasi cahaya. Jadi, dalam hal siklisasi termal, gerakan konrotasi diperlukan untuk pembentukan ikatan sigma, sehingga menghasilkan produk yang berisomer cis. Jadi, kedua gugus metil berotasi dengan arah yang sama, akibatnya mereka berakhir pada sisi cincin yang sama atau cis dalam produk itu. Sebaliknya, yang terjadi dalam siklisasi cahaya yaitu dalam gerakan disrotasi atau gugus metil berotasi ke atas dan yang lain ke bawah, seperti yang saya tunjukkan ini, hasilnya adalah bahwa kedua gugus metil dalam produk adalah trans. Yang berikut, kita akan membahas siklisasi sistem 4N tambah 2. Jadi dalam siklisasi sistem 4N tambah 2 ini, keadaan HOMO dari keadaan dasar V3, orbital-orbital P yang membentuk ikatan sigma dalam siklisasi bersifat sefase. Oleh karena itu, siklisasi termal berlangsung dengan gerakan disrotasi. Yang berikut, dalam HOMO dari keadaan dasar V4, orbital-orbital P yang membentuk ikatan sigma dalam siklisasi sifat berlawanan fase. Oleh karena itu, siklisasi cahaya berlangsung dengan gerakan konrotasi. Yang berikut kita akan membahas mengenai penataan ulang sigmatropik. Jadi, suatu penataan sigmatropik merupakan geseran intramolekul serempak suatu atom atau gugus atom. Berikut dua contoh khas penataan ulang sigmatropik. Yang pertama yaitu penataan ulang Cope. Di sini ada senyawa 1,5 heptadien yang akan mengalami transisi atau keadaan transisi menghasilkan 3 metil 1,5 heksadien. Di sini terjadi perpindahan ikatan rangkap. Dan inilah yang disebut penataan ulang. Yang berikut penataan ulang Claisen. Sama halnya dengan penataan ulang Cope. Jadi, dari senyawa alil fenyl ether ini akan mengalami transisi atau di sini transition state atau keadaan transisi dan akan menghasilkan produk orto. Jadi, OH merupakan gugus alkohol dan yang ini merupakan gugus alil. Jadi, terjadi pindahan gugus dari senyawa alil fenyl ether dan akan terjadi penataan ulang atau geseran dari intramolekul senyawa tersebut. Yang berikut akan dibahas mengenai klasifikasi penataan ulang sigmatropik. Jadi, penataan ulang sigmatropik dikelompokkan berdasarkan sistem penomoran rangkap yang merujuk ke posisi-posisi relatif atom yang terlibat dalam perpindahan atau migrasi. Sehingga metode klasifikasi ini berbeda dari metode untuk sikloadisi atau reaksi elektrosiklik, yang mana dikelompokkan berdasarkan banyaknya elektron V yang terlibat dalam keadaan transisi siklik. Jadi, metode yang digunakan dalam mengelompokkan reaksi sigmatropik paling tepat dijelaskan dengan contoh. Perhatikan contoh di bawah ini. Jadi,
Yang ini merupakan penomoran gugus yang berpindah, dan yang ini merupakan penomoran rantai alkenil. Jadi baik rantai alkenil maupun gugus yang bermigrasi yang dapat berpindah dengan dimulai pada posisi pelekatan aslinya yang tak harus pada suatu atom karbon. Dalam contoh ini, atom 1 dari gugus yang berpindah beralih ke atom 3 gugus alkenil. Oleh karena itu, penataan ulang sigmatropik dikelompokkan sebagai penataan ulang sigmatropik 1,3. Jadi, nomor 1 merupakan posisi awal gugus yang bermigrasi, dan ini tidak harus pada atom C. Dan posisi 3 merupakan posisi akhir pada rantai alkenil. Jadi yang ini merupakan contoh penataan ulang sigmatropik 1,3. Contoh lain yaitu jadi dengan cara yang sama, reaksi berikut ini akan diklasifikasikan sebagai suatu penataan ulang sigmatropik 1,7. Dalam contoh ini tidak ada atom 2 dalam gugus yang berpindah, sehingga dikatakan sebagai tidak selalu atom pertama dari gugus yang berpindah yang akan terikat pada rantai alkenil dalam penataan ulang sigmatropik tersebut. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. Dalam hal ini, atom 3 dari gugus berpindah menjadi terikat pada atom 3 rantai alkenil. Ini merupakan contoh penataan ulang sigmatropik 3,3. Jadi yang ini merupakan gugus berpindah yang nomor 3, dan di sini terdapat rantai alkenil. Kemudian atom 3 gugus berpindah menjadi terikat pada atom 3 rantai alkenil, sehingga dikatakan penataan ulang sigmatropik 3,3. Jadi yang berikut mekanisme penataan ulang sigmatropik. Jadi penataan ulang sigmatropik tipe 1,3 agak jarang terjadi karena migrasinya sulit, sehingga di sini dibilang sukar. Jadi penataan ulang sigmatropik tipe 1,3 ini agak jarang karena lebih sukar, sedangkan penataan ulang sigmatropik 1,5 di contoh berikutnya itu cukup lazim. Dalam hal ini dapat digunakan pendekatan orbital garis depan untuk menganalisis reaksi-reaksi ini dan dapat dijelaskan mengapa demikian. Pertama-tama, perhatikan penataan ulang sigmatropik termal berikut yang merupakan penataan ulang 1,3 ini. Jadi, untuk maksud menganalisis orbital-orbitalnya, diandaikan bahwa ikatan sigma yang menghubungkan gugus berpindah ke posisi aslinya, ikatan CH dalam contoh ini, mengalami pemaksa pisahan atau clippage homolitik yang menghasilkan 2 radikal bebas. Ini bukanlah bagaimana reaksi itu berlangsung atau reaksinya berlangsung serempak, melainkan bagaimana pengandaian ini memungkinkan penganalisisan orbital-orbital molekul. Jadi, produk-produk pemaksa pisahan hipotetis itu berupa sebuah atom hidrogen dan sebuah radikal alil yang mengandung 3 elektron pi, dan karena itu 3 orbital molekul pi. Jadi geseran yang sebenarnya dari radikal H dapat
berlangsung dalam salah satu dari dua arah. Dalam hal pertama, gugus berpindah dapat tetap pada suatu sisi dari sistem orbital pi. Migrasi semacam ini disebut proses suprafasial atau suprafasial migration. Dapat dilihat bahwa dalam sistem ini satu perpindahan suprafasial dimungkinkan secara geometris, namun terlarang simetri. Jadi, orbital 1s dari H yang ini kemudian mengalami keadaan transisi. Yang ini merupakan simetri terlarang atau fase-fase tak sesuai untuk tumpang tindih. Kemudian perhatikan cara perpindahan yang kedua. Agar suatu geseran sigma tropik 1,3 yang terizinkan simetri berlangsung, gugus berpindah. Dalam contoh ini, radikal H harus bergeser dengan proses antarafasial atau antara fasial proses. Dalam hal ini merupakan migrasi atau perpindahan antarafasial, yakni gugus itu harus berpindah ke muka berseberangan dari sistem orbital. Jadi akan mengalami keadaan transisi, dan yang ini merupakan simetri terizinkan, tetapi secara geometris cukup sukar. Sementara itu, terizinkan simetri suatu penataan ulang sigma tropik antara fasial 1,3 dari radikal H tidak disukai secara geometris. Jadi kesimpulannya ialah bahwa geseran sigma tropik 1,3 tidak akan mudah terjadi, dan kesimpulan ini sesuai dengan fakta eksperimen. Seperti telah disebutkan pada penataan ulang sigma tropik 1,3 yang jarang terjadi karena migrasinya sangat sulit. Dan sebaliknya, untuk penataan ulang sigma tropik 1,5 sangat lazim terjadi karena migrasinya cukup mudah. Berikut ini merupakan contoh sederhana. Sekali lagi, jika diandaikan suatu pemaksa pisahan ikatan homolitik untuk maksud analisis, maka harus diperiksa orbital-orbital pi dari suatu radikal pentadienil yang mengandung 5 elektron pi. Orbital-orbital ini dipaparkan di bawah ini. Jadi, jika homo dari radikal ini dan simetri orbitalnya diperiksa, ternyata bahwa penataan ulang sigma tropik 1,5 bersifat terizinkan simetri dan suprafasial. Geseran suprafasial 1,5 bersifat terizinkan simetri, seperti yang saya beri tanda. Baik, jadi sekian presentasi kami mengenai reaksi perisiklik. Namun saya akan memberikan rangkuman secara garis besar mengenai reaksi perisiklik itu. Jadi dalam reaksi perisiklik terdapat 3 tipe utama reaksi perisiklik. Yang pertama yaitu reaksi sikloadisi, yang kedua reaksi elektrosiklik, dan yang ketiga reaksi penataan ulang sigma tropik. Jadi reaksi sikloadisi itu dalam mana dua molekul bergabung membentuk sebuah cincin, dan dalam reaksi ini dua ikatan pi diubah menjadi dua ikatan sigma. Yang kedua reaksi elektrosiklik, yang merupakan reaksi reversibel dalam mana suatu senyawa dengan ikatan rangkap berkonjugasi menjalani siklisasi.
Dalam siklisasi itu, dua elektron pi digunakan untuk membentuk sebuah ikatan sigma. Dan yang terakhir, penataan ulang sigmatropik. Penataan ulang antar molekul serempak dalam mana sebuah atom atau gugus asam bergeser dari posisi satu ke posisi yang lain. Jadi inilah presentasi kami mengenai reaksi perisiklik. Terima kasih karena sudah menontonnya sampai selesai. Sekian dan terima kasih.